Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dengan senantiasa mengucap alhamdulillah dan menjadikan segala nikmat ini modal untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang, guru-guru kita semuanya, dan kepada semua kaum muslimin dimanapun mereka berada hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari berbagai wabah dan mara bahaya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula keimanan dan ketakwaan yang ada di hati kita, dan semakin kokohnya amal-amal kebaikan yang semoga kita diberikan kekuatan untuk terus melaksanakannya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar terlebih dahulu, memahami surat At-Takwir. Surat At-Takwir adalah surat ke-81. Surat At-Takwir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka para ulama tafsir menggolongkannya dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 29 ayat. Jika kita perhatikan kaitan antara surat At-Takwir dengan surat Abasa, maka kita akan mendapatkan keterkaitan yang sangat kuat. Surat Abasa menjelaskan banyak hal, banyak kondisi tentang hari kiamat. Maka surat At-Takwir sedari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan
seperti apa kondisi hari kiamat itu. Jadi jika di surat Abasa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah. Maka surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala sebutkan idza syamsu kuwirat. Dimulai hari kiamat itu dengan digulungnya matahari, hilangnya cahaya matahari, redupnya matahari. Jika dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla, abasa bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Maka dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innahu laqaulu rasulin karim. Surat At-Takwir menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang mulia, ya, di ayat ke-19. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia Nabi Muhammad laqaulu sesungguhnya itu, maaf, itu tuh yang mana? Itu tuh ayat-ayat sebelumnya. Laqaulu sungguh perkataan Rasulin Karim, seorang Rasul yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang telah disampaikan itu adalah benar perkataan seorang Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara alasan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan maksum, terbebas dari dosa. Karena banyak ayat-ayat yang menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisinya. Di antaranya surat At-Takwir ayat 19. Saya merasa penting untuk memberikan pengantar tentang surat At-Takwir ini. Karena setelah saya perhatikan ayat demi ayat di surat At-Takwir ini di luar kemampuan saya untuk mengkaji rangkaian ayat-ayat yang ada di surat At-Takwir. Kenapa seperti itu? Karena di surat At-Takwir sangat banyak varian ilmu yang harus kita kuasai. Dan ini tidak bisa mengandalkan hanya seorang ustadz. Tapi ini atau mengkaji, membedah surat At-Takwir ini harus melibatkan para ahli astronomi, para ahli ekologi, ya. Berbagai ahli harus berkumpul untuk membedah surat ini sehingga menjadi jelas. Kata At-Takwir saja ini sudah menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kata idza dipahami oleh para ustaz, ya. Idza itu dalam ilmu nahwu disebut dengan zaraf zaman lil mustaqbal. Zaraf zaman lil mustaqbal itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Idza beda dengan idz, ya. Kalau idz itu zaraf zaman tapi lil madhi. Idz wa idz ibtala idz, ingatlah dulu pernah terjadi. Zaraf zaman lil madhi. Kalau idza itu zaraf zaman lil mustaqbal, menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Di masa yang akan datang. Nah, di sini disebutkan di awal ayat idza syamsu kuwirat. Kata-kata kawwara yukawwiru inilah yang menjadi nama takwir, at-takwir. Kawwara yukawwiru takwiran, ya.
Kawwara yukawwiru takwiran. Apa arti kawwara yukawwiru? Kawwara yukawwiru itu artinya digulung. Digulung. Idza syamsu kuwirat. Untuk memahami kata ini saja saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Idza syamsu kuwirat. Jika matahari digulung. Matahari digulung, emang matahari dadar gulung? Membutuhkan ilmu astronomi, membutuhkan ilmu yang mendalam, membutuhkan ratusan profesor untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan matahari digulung. Seakan-akan rangkaian ayat di surat At-Takwir ini semuanya saintifik semua, ya. Dan ini di luar kemampuan otak manusia biasa, ya. Maka ditegaskan innahu laqaulu rasulin karim. Ini adalah perkataan Rasul yang mulia. Ini jika bukan wahyu tidak mungkin. Karena ini pasti akan terjadi dan prosesnya begitu rumit. Matahari digulung, bagaimana matahari digulung? Para ulama tafsir hanya mengatakan lafat digulung, wa dhahaba dawuhu, dan hilang cahayanya. Hanya itu saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Seperti apa kondisinya matahari digulung? Ya. Matahari itu sumber kehidupan karena ada cahaya. Kita kenal dengan fotosintesa. Semua binatang, semua tumbuhan bisa hidup karena ada cahaya matahari. Yang hari ini karena matahari terus bersinar, matahari disebut dengan red giant. Red itu merah, giant itu sangat besar, bola api yang sangat besar, ya, panas luar biasa. Walaupun kata para ahli, cahaya matahari itu baru digunakan oleh manusia 1%, baru 1%. Belum banyak memaksimalkan cahaya matahari. Sekarang solar cell untuk menggantikan PLN sudah banyak dikembangkan, tapi itu belum terlalu signifikan. Jika semuanya sudah sistem solar cell, maka sangat bergantung kepada matahari, ya. Jadi energi dari dari air, dari uap, dari segala macam berkurang karena sudah ada energi dari matahari. Tapi ini masih kurang. Para ahli mengatakan hanya 1% saja baru digunakan. Banyak para ahli juga yang mengkaji tentang matahari ini. Matahari ini emang akan digulung, emang akan hilang cahayanya, emang akan redup kayak lampu pijar. Banyak yang berpikir seperti itu. Apa yang dilakukan? Maka para ahli melakukan penelitian. Coba kita hitung umur matahari itu berapa tahun. Maka didapatkanlah oleh para ahli perkiraan umur matahari itu 11 miliar tahun. Dari 11 miliar tahun itu umur matahari hanya tinggal 5 miliar tahun. Setelah 5 miliar tahun yang tadinya red giant, bola api yang sangat panas, maka hanya akan menjadi katai putih. Bukan kayak katai putih. Ini dalam istilah astronomi semuanya. Sudah tidak. Pertanyaannya, kalau mataharinya redup, kalau mataharinya padam, apakah ada kehidupan? Maka di sini kita terus berpikir, karena kita manusia sangat tergantung dengan matahari. Nah, maksud saya, ini kajian-kajian yang orang hari ini tidak akan mencukupkan dirinya dengan tafsir para ulama. Kita baca tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Mukhtasar, kemudian tafsir Safatut Tafasir, hampir semuanya itu hanya beredar pada 3 makna. Matahari digulung, hilang cahayanya, redup cahayanya. Hanya itu saja. Kalaupun ada kuwirat, digulung, idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Pertanyaannya, digulung oleh apa? Maka para ahli astronomi membicarakan banyak hal.
tata surya ini bagaikan kain kosmik yang ketika nanti hari kiamat terjadi, maka si kain kosmik itu digulung. Kain kosmik katanya. Susah para ahli menafsirkan ini, ya. Kain kosmik, kemudian kain kosmiknya digulung. Gimana? Di luar kemampuan otak kita. Ada yang mengatakan juga, ini kan teorinya teori Big Bang. Big Bang itu adalah dentuman besar, sehingga semua benda-benda berhamburan di jagat raya. Set. Dan itu ribuan tahun, miliaran tahun yang lalu. Nggak ada yang bisa menentukan berapa pastinya. Tapi dentuman besar itu menjadikan semua benda berhamburan di jagat raya. Nah, kata para ahli, setelah berhamburannya ini dalam jangka sekian miliar tahun, maka bukan Big Bang lagi yang digunakan, tapi teori yang akan terjadi selanjutnya adalah Big Crunch. Kalau ini Big Bang, maka kalau Big Crunch dia akan menutup gitu. Para ahli banyak yang membicarakan tentang itu. Memang satu sisi ayat-ayat Al-Quran tidak bisa kita tafsirkan pasti secara ilmiah. Tapi ayat-ayat Al-Quran karena sebagai mukjizat, maka dia akan bisa menjelaskan secara ilmiah jika difahami oleh para ahli, para pakar, para ilmuwan. Ya. Pertanyaannya sekarang, tafsir ilmi itu seperti apa posisinya? Kementerian Agama Republik Indonesia sudah menerbitkan tafsir ilmi. Kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiah. Kementerian Agama tidak bisa menafsirkan sendiri, tapi bergandengan dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Maka tafsir ilmi itu hasil dari para ahli Al-Quran dengan para ahli ilmu pengetahuan. Mereka bergabung untuk membedah isi kandungan Al-Quran. Ini sebagai upaya menjawab apakah Al-Quran itu ilmiah atau tidak. Ternyata melebihi keilmiahannya ilmu pengetahuan modern. Al-Quran sudah sangat jauh ke depan membicarakan hal-hal yang sangat ilmiah. Oleh karena itu, jangan hanya sebatas mencukupkan diri untuk membaca ayatnya tanpa kita mau membedah isi kandungannya. Ya. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat yang lain, ya. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Ini tentang malam, tentang siang, pergantian malam dan siang, apa yang akan terjadi pada ini, ya. Kemudian nanti ayat-ayat sebelumnya wa idzal biharu sujirat. Ini di luar nalar kita juga. Wa idzal biharu sujirat. Bihar itu apa? Laut. Sujirat itu apa? Diartikannya mendidih. Sujirat itu memancarkan api yang sangat panas apinya. Pertanyaannya, apakah mungkin di lautan itu ada api? Bukankah di lautan itu semuanya air? Ya. Apakah mungkin di lautan bisa ada api, nyembur api gitu? Bukankah di lautan itu semuanya air? Ketika ada api pasti akan padam, betul nggak? Secara logika memang seperti itu, ya. Tapi ternyata ketika kita lakukan penelitian, ini dulu pernah ada tahun 1977, ya, ada seseorang namanya Dr. Geert van Andel. Dia melakukan penelitian di Laut Pasifik Timur. Dia mendapatkan semburan
api di dasar laut. Ini dilakukan tim gabungan Amerika dan Prancis. Nah, semburan api itu ya di kedalaman 2.500 meter di laut, 2.500 meter. Jadi di dalam betul. Pertanyaannya, kok bisa ya Nabi Muhammad sudah mengatakan seperti ini zaman dulu, walaupun baru ditemukan oleh para ahli Amerika dan Prancis tahun 1977. Ya kan, kalau bukan seorang nabi, seorang rasul yang berbicara, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW hidupnya di gurun, di padang pasir, betul nggak? Tapi ternyata apa yang ada di dasar lautan Nabi SAW tahu. Wa idzal biharu fujjirat. Ini gambaran-gambaran hari kiamat itu sangat jelas ini. Matahari digulung. Secara ilmiah para ahli mengatakan umur matahari itu hanya 5 miliar tahun lagi. Jadi mengatakan secara ilmiah pasti bisa matahari digulung, pasti bisa matahari padam, ya. Di lautan akan tersembur api, sangat bisa, sangat mudah. Toh sekarang juga sudah ditemukan. Nah, pola-pola pemahaman ilmiah seperti ini memang zaman dahulu tidak terlalu dibutuhkan. Karena zaman dulu para sahabat radhiyallahu anhum yang pertama kali dikedepankan bukan rasionya, tapi yang pertama kali dikedepankan adalah keimanannya. Kalau orang zaman sekarang yang pertama kali dikedepankan adalah rasionya, logikanya, baru keimanannya. Lebih parah jika rasionya terus dieluk-elukan tapi tidak menjadikan bertambah keimanannya. Persis seperti para ahli yang terus meneliti usia matahari. Oh, usia matahari itu 11 miliar tahun. Tapi bukan menjadikan mereka beriman kepada Allah, tapi menjadikan mereka, oh kalau kayak begitu matahari ini mati, matahari ini padam, kita cari energi dari bintang-bintang lain yang lebih besar yang ada di galaksi Bima Sakti. Gitu, cuma gitu doang. Ya. Jadi hanya sebatas itu penelitiannya. Orang-orang beriman tentu saja bukan seperti itu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kokoh itu dengan apa? Dengan mempercayai Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah lakukan penelitian, lakukan observasi. Observasi, penelitian yang dilakukan oleh kita sejatinya harus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas dogma, percaya, tapi budaya menelitinya, budaya mengobservasinya, budaya melakukan pembedahan terhadap fenomena-fenomena alam dan fenomena kehidupan kita tidak lakukan. Akhirnya apa? Keyakinan hanya sebatas keyakinan yang terkadang keyakinan itu menjadi mistis. Ya. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Yang saya pahami tentang ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Zikir dan fikir ini ulul albab. Zikir menghasilkan keimanan, fikir menghasilkan semakin kokoh keimanannya. Kondisi kita hari ini, zikir ya hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya bagus, tapi hati-hati hanya terjebak dengan hitungan-hitungan saja. Ya. Zikirnya kuat, zikirnya hebat, tapi nggak mau usaha, akhirnya ya belangsak umat Islam. Pasar dikuasai oleh non muslim, mal-mal dikuasai oleh non muslim. Kenapa? Oh, jadi dia ahli zikir katanya, zikir apa, istighfar 1000 kali maka harta akan berdatangan. Iya, berdatangan dengan izin Allah akan berdatangan. Akan tetapi kan nabi kita juga nabi yang yakuluna ta'ama yamshuna fil aswaq.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang makan ya, yakuluna ta'am, makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan nabi juga berdagang di pasar, bukan hanya sebatas di pojok masjid zikir. Ini tentang zikir. Zikirnya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan, dan kita ingat terus kepada Allah. Kemudian berfikir itu apa? Bedah Al-Quran. Orang pesek Al-Quran teh. Ya, kita bedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga apa? Ditemukan teori-teori yang terinspirasi dari Al-Quran. Ya. Bukankah teknologi kamera yang sekarang kita dapatkan, kita pakai ini, contoh ini handphone ini. Handphone. Pertanyaannya, handphone ini dari mana? Bukankah handphone itu berawalnya dari penemuan angka 0? Bisa teknologi seperti ini. Bukankah kamera itu hasil penemuan para ulama? Al-Khwarizmi, iya kan? Ibnu Haytami tentang optik. Dari situ Ibnu Haytami tadi penemu angka 0, Al-Khwarizmi, maka disebut dengan algoritma. Kemudian Al-Haytami ahli optik, ulama yang ahli optik. Dari situ adanya kamera ini dari bahasa apa? Kamera ini kan dari bahasa qamarun, kamera, penemunya umat Islam. Tapi sekarang yang mengembangkan, kalau bicara kamera ya, nyuci foto, oh itu puji film dari Jepang sekarang. Jadi sekarang ayatnya masih ada di umat Islam, ya, tapi budaya penelitian, budaya saintifik sudah diambil oleh Barat. Dan ini diakui oleh tim Wallace Murphy dalam penelitiannya What Islam Did for Us. Apa sih sumbangsi Islam untuk kita orang-orang Amerika? Tim Wallace Murphy melakukan penelitian, akhirnya tim Wallace Murphy menemukan dalam penelitiannya ternyata Barat bisa maju seperti hari ini karena mereka mengambil saripati ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam. Orang-orang Islam menemukannya secara genuine, secara orisinal. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, digali, dikaji, dibedah, disistematikakan, trial and error, kemudian menjadi sebuah teori. Teorinya sudah didapat, akhirnya dikembangkan oleh Barat. Maka hari ini Hafiz saintis itu, Hafiz Al-Quran itu bukan hanya menghafal lafaz-lafaz ayat Al-Quran, akan tetapi Hafiz itu menunjukkan kuatnya interaksi kita dengan Al-Quran, dan saintis itu kuatnya budaya kita meneliti isi kandungan Al-Quran. Sehingga apa yang disebutkan ulul albab dalam surat Ali Imran itu sedikit demi sedikit kita wujudkan lagi dalam kehidupan kita hari ini. Saya mengajak kepada semuanya, kenapa budaya ini harus kita tumbuhkan. Barat sedang dalam kebingungan, Amerika sudah shutdown, Timur dalam kebingungan, Barat dan Timur sedang dalam kebingungan mencari solusi-solusi kehidupan. Ya, nggak usah bicara macam-macam lah, sekarang COVID-19 aja bingung kok orang. Nah pertanyaannya, mana para ilmuwan Islam? Mana santri-santri? Ente kaum sarungan, iya betul kita harus tetap sarungan, tapi budaya ilmiah kita, budaya meneliti kita harus lebih tajam daripada yang lain. Ya, oke, kitab kuning yang kita buka, iya karena turath, warisan-warisan ilmu zaman dahulu ada pada kitab-kitab kuning. Ya, jadi kitab kuning itu harus menunjukkan betapa kuatnya kita dengan turath, peninggalan para ulama. Tapi jangan sampai turos yang kita pelajari itu tidak bisa menjawab permasalahan yang ada pada saat ini. Sehingga kita hidup di dua alam, mengkaji zaman kecemerlangan pada zaman dahulu untuk menjawab seluruh masalah pada zaman sekarang. Inilah yang ingin kita tumbuhkan. Ya, inilah yang ingin kita budayakan, bahwa menjadi seorang muslim, terlebih santri, terlebih para penghafal Quran, bukan hanya orang-orang yang menghafal lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran secara teks,
tapi teori-teori yang memenuhi isi otaknya dari barat semuanya, teori-teori sekuler, bahkan teori-teori yang tidak punya Tuhan. Ya, maka kita kembangkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal itu, kita bedah isi kandungannya dengan pisau bedah yang telah diberikan oleh para ulama dalam tafsirnya, dalam syarah hadisnya, kemudian dengan teori-teori yang kita temukan, yang kita komparasikan dengan hasil penemuan barat sekarang. Penemuan barat jangan semuanya ditelan, jangan semuanya ditolak, karena ilmu itu bisa jadi saling bersinggungan. Dulu yang menemukan ini orang Islam, kemudian dicuri oleh orang-orang barat. Bukankah banyak warisan-warisan ulama-ulama Nusantara, manuskripnya ada di Belanda? Ya, bukankah begitu banyak manuskrip ulama-ulama Islam tapi ada di perpustakaan barat yang memiliki bukan lagi orang-orang Islam? Itu artinya apa? Begitu banyak naskah-naskah dan manuskrip-manuskrip umat Islam yang dicuri oleh orang-orang kafir. Maka kita harus mengembalikan lagi. Bersyukur kita semuanya masih punya Al-Quran, masih punya sunnah Nabi SAW, karena ini adalah intinya inti. Ini adalah sarinya sari. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita jaga agar pondasi kecemerlangan, kemajuan dan kejayaan di masa yang akan datang kita masih punya pijakan utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pendahuluan ini menjadikan kita semuanya semakin sadar betapa pentingnya diri kita menjadi seorang ulul albab, yang saya bahasakan pada kesempatan kali ini dengan hafid saintis. Hafid sebagai simpul bahwa orang tersebut, kita begitu cinta dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saintis, kita terus mengembangkan cara berpikir ilmiah yang argumentatif tapi bersarikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah keimanan kita. Bertambah keimanan kita, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan lagi ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semoga ini menjadi dasar pergerakan kita semuanya dalam meneliti, mengkaji ayat-ayat Al-Quran beserta kandungan-kandungannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu semuanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga keimanan dan ketakwaan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan akan semakin mempermudah kita semuanya menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan kehidupan umat manusia yang sedang dihadapi oleh kita bersama. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.